Terkait kondisi politik dan keamanan dunia yang masih mencekam, pemerintah Indonesia merasa perlu bertindak untuk turut serta meredakan ketegangan yang disebabkan oleh pertentangan blok barat dan blok timur. Indonesia bersikap tegas dengan mengeluarkan kebijakan politik yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga menerapkan politik bertetangga baik atau yang disebut dengan Good Neighbor Policy. Perdana Menteri Ali Sastro-Midjoyo di depan Dewan Perwakilan Rakyat sementara pada tanggal 25 Agustus tahun 1953 menyampaikan keterangan tentang politik luar negeri Indonesia. Di dalam kesempatan itu, Ali Sastro-Midjoyo menyatakan bahwa keaktifan pemerintah untuk ikut meredakan ketegangan dunia memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang keadaan dan kedudukannya sama dengan Indonesia, yaitu negara-negara Asia Afrika yang memiliki pendirian sama terhadap personal internasional. Pernyataan tersebut mencerminkan ide dan kehendak pemerintah Indonesia untuk mempererat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon, Sri Lanka, yaitu Sir John Kotelawala, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, yaitu UNU, India, yaitu Jawaharlal Nehru, Indonesia, yaitu Ali Sastro-Midjoyo, dan Pakistan, yaitu Muhammad Ali, dengan maksud mengadakan suatu pertemuan informal di negaranya. Undangan tersebut diterima dengan baik oleh semua pimpinan pemerintah negara yang diundang. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei tahun 1954. Konferensi ini membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bangsa, di antaranya soal keamanan internasional dan stabilitas di Asia. Konferensi dimulai pada tanggal 28 April tahun 1954 di Gedung Senat di Kolombo. Konferensi tersebut dihadiri oleh semua Perdana Menteri yang diundang. Di dalam konferensi tersebut, hal yang menarik perhatian para peserta konferensi adalah usulan dari Perdana Menteri Ali Sastro-Midjoyo untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas. Bukan hanya diikuti oleh negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara dari Afrika yang sedang menghadapi permasalahan yang sama. Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya konferensi negara-negara Asia Afrika. Salah satu kesepakatan di konferensi Kolombo adalah memberi tugas kepada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan KAA. Pemerintah Indonesia selanjutnya melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia Afrika. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana pendapat negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan konferensi Asia Afrika. Di dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi itu ialah untuk membicarakan kepentingan bersama bangsa-bangsa Asia Afrika, mendorong terciptanya perdamaian dunia, dan mempromosikan Indonesia sebagai tempat konferensi.
desakan agar segera diadakan konferensi negara-negara Asia Afrika kembali disampaikan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ketika berkunjung ke India pada bulan September tahun 1954. Pada kunjungan tersebut, Ali Sastroamidjojo dan Nehru membicarakan perkembangan yang terjadi di dunia, khususnya Asia Tenggara, sejak berakhirnya konferensi Kolombo. Dari hasil pertemuan itu, kedua Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan bersama untuk menyetujui perlunya KAA dilakukan secepat mungkin dan juga kesepakatan agar sebelum KAA diadakan perlu adanya pertemuan antara Perdana Menteri negara-negara konferensi Kolombo. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai 31 Desember tahun 1954. Pertemuan yang disebut konferensi Bogor itu telah mengajukan rekomendasi untuk mengadakan KAA di Bandung pada bulan April tahun 1955. Yang kedua, menetapkan 5 negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara-negara Asia dan Afrika yang akan diundang. Dan yang keempat, menentukan 4 tujuan pokok dari KAA, yaitu untuk memajukan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka, serta memperkokoh hubungan persahabatan dan tetangga baik. Kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili. Ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili. Yang keempat, mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa Asia dan Afrika, seperti masalah mengenai kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Dan yang terakhir, meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Pada Senin, tanggal 18 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika resmi bergulir yang dihadiri oleh seluruh undangan. Sidang konferensi terdiri atas sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup yang hanya bagi peserta konferensi. Dibentuk 3 komite, yaitu Komite Politik, Komite Ekonomi, dan Komite Kebudayaan. Semua kesepakatan tersebut selanjutnya disetujui oleh sidang. Setelah melalui sidang-sidang yang menegangkan dan melelahkan selama 1 minggu, pada pukul 19 WIB pada tanggal 24 April tahun 1955, sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam sidang umum itu dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Konferensi tentang rumusan pernyataan dari tiap-tiap panitia atau komite sebagai hasil konferensi. Sidang umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan para ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika ditutup. Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir yang isinya adalah mengenai kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, hak-hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah rakyat penjajahan, dan masalah lainnya. Deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia
dan kerjasama internasional tercantum pada komunike tersebut. Selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung, yaitu suatu pernyataan politik yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Adapun isi dari Dasar-Sila Bandung adalah 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat di dalam piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri-negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Konferensi Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka. Sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Semua itu menandakan bahwa cita-cita dan semangat Dasar-Sila Bandung semakin merasuk ke dalam tubuh bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Dasar-Sila Bandung mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan faham dunia ketiga atau non-aligned terhadap dunia pertama, yaitu Washington, dan dunia kedua, yaitu Moskow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.